our destination itu determine our direction. Tujuan terakhir kita itu akan menentukan arah hidup kita. Selama kita nggak tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita di dalam dunia ini, kita nggak akan pernah bisa punya arah jalan yang benar. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di YouTube channel Beritakan Kebenaran. True faith always seeking understanding. Iman yang sejati pasti akan mencari sebuah pengertian. Kita akan masuk dalam sebuah series tentang renungan, dan hari ini saya akan coba bawakan renungan tentang identitas diri kita sebagai anak muda di tengah-tengah dunia ini. Ya, kalau kita berpikir tentang identitas kita di tengah dunia, kita selalu bisa distract. Kita bisa menjadi orang yang mirip banget dengan dunia sehingga kita melupakan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya ada juga orang yang terlalu dekat banget sama Tuhan sampai akhirnya dia sepertinya tidak lagi nginjek tanah, guys. Jadi dia betul-betul belajar tentang mengasihi Tuhan itu dengan meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan dalam dunia ini. Dan aku yakin banget firman Tuhan bisa memberikan kita penjelasan yang sesungguhnya. Sebenarnya gimana sih sebenarnya kita harus beretitude di tengah dunia ini. Kita akan belajar satu bagian dari kitab Daniel, yaitu Daniel pasal yang pertama. Saya akan bacain satu demi satu ya. Mulai ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Oke guys, jadi di dalam konteks bagian ini kita langsung dapat sebuah scene, yaitu kisahnya Raja Yoyakim, yaitu Raja Yehuda, yang kemudian tidak mau mendengarkan tentang nubuatan para nabi, lalu kemudian kekeh. Dan akhirnya dia harus menuai apa yang menjadi bagiannya, yaitu dia dibuang ya ke Babel. Nah, pada saat itulah dikatakan setelah Raja Babel itu menyerang Yerusalem lalu mengepung kota itu, lalu kemudian Tuhan menyerahkan Yoyakim. Dan ini keren banget karena ini bukan hanya sekedar Yoyakim yang kalah, tetapi memang Tuhan mengizinkan Yoyakim dan bangsa itu untuk jatuh ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Tetapi ayat yang kedua dikatakan demikian, semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Dan ini menarik banget karena pada waktu semua perbendaharaan rumah Allah itu dihancurkan lalu diboyong ke Babel, semua perkakas yang dipakai untuk memuji Tuhan pada saat itu dikatakan sebagai benda-benda yang kudus itu dibawa ke tanah Sinear, yaitu ke tanah yang kemudian pada waktu kita belajar tentang firman Tuhan, kita bisa menemukan nih bahwa Sinear sebenarnya adalah sebuah tempat di mana itu sangat bertolak belakang dengan kekudusan Tuhan. Jadi kalau kita belajar tentang Sinear misalnya, ada banyak hal yang kita bisa gali. Misalnya di Kejadian pasal 11 ayat 2 atau di Zakaria 5 ayat 11, semua kata tentang tanah Sinear itu selalu dikatakan kontras dengan dunia ini. Sehingga pada waktu dikatakan semua perbendaharaan rumah Allah yang adalah kudus lalu dibawa oleh Nebukadnezar itu ke tempat tanah Sinear, sebenarnya memberikan sebuah pesan bahwa ada bagian yang memang kudus di hadapan Tuhan yang tadinya dipisahkan, yang betul-betul hanya untuk Tuhan saja, itu dibawa ke dalam tempat yang tidak kudus. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kekudusan tentang benda-benda tersebut kemudian menjadi tercemar karena tempatnya itu tidak kudus? Dan ini bisa selaras banget dengan apa? Dengan Daniel, dengan teman-temannya yang kemudian juga diboyong dari Yehuda, dari Yerusalem itu pindah ke Babel. Jadi identitas Daniel yang adalah anak Tuhan, yang adalah anak yang kudus, anak yang sudah kenal Tuhan, itu dipindahkan ke tanah Sinear, di tempat di mana Nebukadnezar itu menjadi raja. Dan kita tahu dong kisahnya kemudian apa yang terjadi. Daniel dan teman-temannya itu diminta untuk menyembah kepada raja. Daniel, Hananya, Misael, Azaria, itu adalah orang-orang yang pada waktu dia masih muda, yang punya skill yang terbaik, keterampilan yang keren, keuletan yang luar biasa, tapi juga dikatakan dia berketetapan hati. Jadi kata berketetapan hati di sana menjadi kunci. Ketika semua hal yang dia miliki, keterampilan, kemampuan, prestasi, skill, dan lain sebagainya itu dibalut
dibalut di dalam sebuah ketetapan hati. Dan kata ketetapan hati sebenarnya menjelaskan kepada kita sebuah tujuan utama di dalam hidup. Jadi sekali lagi kita harus belajar begini, our destination itu determine our direction. Tujuan terakhir kita itu akan menentukan arah hidup kita. Selama kita nggak tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita di dalam dunia ini, kita nggak akan pernah bisa punya arah jalan yang benar. Ini adalah di sana guys sebenarnya. Jadi ini bukan masalah tentang bagaimana lu punya kemampuan, keterampilan, by the way itu semuanya penting. Tetapi kalau kita nggak punya tujuan di dalam hidup kita, terus kita mau ngapain dalam dunia ini? Apakah kita hanya menghabiskan semua waktu kita dengan memuaskan nafsu kita? Bukan hanya negatif sih, ada juga hal yang positif yang kita bisa lakukan gitu loh. Tapi kalau misalnya kita hanya terus berputar di dalam bagian di dunia ini dengan mengerjakan apa yang kita pandang itu baik, maka kita nggak punya ketetapan hati. Jadi kalau nggak punya ketetapan hati, apa yang terjadi? Kita gampang banget tergoncang ganjing dengan apa yang ditawarkan di dalam dunia. Jadi ada Sinear, ada pembenahan rumah Allah. Ada Daniel dan teman-temannya, ada juga Babel. Jadi kedua bagian ini memberikan sebuah pesan buat kita di zaman ini bahwa kita adalah orang yang kudus, yang sudah ketemu dengan Kristus, ditebus dosanya oleh Kristus, bangkit naik ke surga, dan pada saat yang sama kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah mati bagi dosa. Dan pada saat itulah Tuhan tidak mengangkat kita dari dunia ini. Kita tetap ditempatkan di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menjadi garam dan terang. Karena nggak mungkin kita itu bisa menerangi kalau tempatnya sudah terang. Kita dipanggil oleh Tuhan itu untuk menerangi karena dunia gelap. Untuk apa garam itu kalau nggak digunakan? Untuk apa garam itu kalau nggak ada rasa asinnya? Dan bagaimana mungkin kita bisa terasa asin kalau kita tidak meleburkan diri masuk di dalam dunia ini? Bukan melebur artinya kita bersatu bersama dengan dunia ini, bukan. Tetapi pada waktu kita masuk di dalam dunia ini, kita menjadi berkat buat sesama kita. Jadi di tengah situasi yang seperti ini sebenarnya kita tuh diminta oleh Tuhan untuk tetap punya ketetapan hati guys. Ketetapan hati itulah yang membuat kita itu bisa hidup di dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Ini bukan berarti terus kita menutup telinga kita, mata kita untuk kisah-kisah berita yang sedang viral di media sosial. Kita bukan berarti juga tidak main media sosial, tidak main games juga. Enggak, semuanya itu memang ada di dalam dunia ini. Tetapi cara kita melihat dunia ini harus berbeda. Dan itu perubahan mindset, perubahan cara berpikir. Bahwa ketika kita ada di dalam dunia ini, kita adalah anak Tuhan, kita anak yang kudus. Dan kekudusan Tuhan harusnya tidak lagi berubah. Kekudusan Tuhan di dalam hidup kita itu tidak terdistorsi di tengah-tengah dunia ini. Maka pada waktu kita masuk dalam dunia ini guys, kita masuk dalam proses pengudusan. Jadi aku sempat berpikir juga sih, maksudnya apakah jadi gini, proses pencarian identitas itu kapan sih selesainya kak? Jawabannya adalah bukan masalah waktu sih, bukan, tapi masalah sebuah komitmen. Jadi kita akan tuntas mendapatkan siapa diri kita itu ketika kita berjumpa dengan Kristus yang sudah mati menebus dosa kita. Ketika dia mati menebus dosa kita dan kita hidup di dalam dia, maka kita bisa ngomong kayak Galatia 2:20. Hidup yang ku hidupi sekarang ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalamku. Maka hidup yang ku jalan dalam daging adalah hidup karena iman di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan yang mengasihi aku guys. Erik Erikson pernah buat struktur fase kehidupan lah, kurang lebih gitulah ya. Dan ini secara wahyu umum nih bagus banget karena dia ngomong 0-1 tahun misalnya ya, itu adalah basic trust dan mistrust. Jadi bayi yang baru lahir tuh bicara tentang kepercayaan. Ketika dia sedang nangis membutuhkan sesuatu lalu tidak ada orang yang bisa mendampinginya, misalnya dia haus atau misalnya dia lagi pup gitu, terus nggak ada orang yang menggantikan popoknya, dia akan kehilangan rasa percaya. Itu secara otomatis begitu. Nah, psikologi itu ngomong begitu. Lalu kemudian 1-3 tahun belajar tentang otonomi, tentang shame. Jadi kalau ada anak kecil yang mencoba untuk berangkat, berjalan, lalu dibilangin jangan terjatuh, jangan terjatuh. Nah, orang seperti ini biasanya akan bertumbuh semakin dewasa semakin ragu ya, apakah aku bisa atau enggak dan lain sebagainya. Ada inisiatif dan guilt 3-6 tahun. Dia kalau orang yang merasa terus disalahin, dia bisa merasa bahwa
aku tuh nggak bisa. Jadi akhirnya tidak ada inisiatif. Dia selalu diem aja. Dia selalu nunggu diperintah untuk melakukan, bahkan nunggu untuk dibantu. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada waktu masuk umur 12, 17 itu adalah years of identity. 17 sampai 40 adalah years of intimacy. Keintiman, hidup berelasi. Jadi artinya gini, Erik Erikson tuh mencoba untuk memotret sebuah perjalanan kehidupan pemuda. Pada waktu lu nggak survive di dalam usia pencarian identitas lo, maka pada saat yang sama ada dua kemungkinan. Satu, engkau akan menarik diri dalam sebuah komunitas, minder, gak bisa menemukan sesuatu dalam dunia ini seperti yang Tuhan ingin untuk saya lakukan. Atau kemudian dia menjadi perusak relasi. Jadi gak aneh sih kalau ada orang yang kalau pacaran gampang banget putus, guys. Udah putus nyambung lagi. Sebenarnya dia membutuhkan apa sih? Dia membutuhkan orang lain untuk bisa dia survive. Kenapa? Karena identitas dirinya tuh nggak firm. Dia kehilangan gambar diri. Lalu dia mencoba untuk memotret dirinya sesuai dengan apa yang orang lain bisa potret kepada dia. Dan dia membutuhkan orang lain untuk menemukan identitasnya. Dan pertanyaannya adalah, apakah mungkin, apakah bisa ada orang yang betul-betul sungguh-sungguh sempurna dan memberikan sebuah nilai identitas yang benar bagi kita? I said that's very impossible. Gak mungkin lah. Jadi orang yang mencari identitas itu kemudian bergumul. Kalau dia gak menarik dalam komunitas, dia bisa ancur-ancuran dalam komunitas. Apa yang terjadi? Ya ugal-ugalan. Dia mencoba mencari sesuatu seperti apa yang dunia tawarkan dan lain sebagainya. Dunia itu bukan hanya sekedar menjadi tempat yang sudah jatuh dalam dosa kemudian merusak segala hal yang kita sudah miliki sebagai gambar dan rupa Allah. Tetapi dunia juga sebenarnya mencoba untuk membrainwash otak kita, men. Ya, misalnya ayat yang keempat, Daniel dan teman-teman itu diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan orang Kasdim ini menunjuk kepada sebuah kelompok peramal yang memang ahli-ahli bintang yang di kerajaan Babylon tuh memang diakui. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat termasyur dan dicari supaya bisa menemukan sebuah jalan di dalam kehidupan mereka. Dan pada waktu pemuda-pemuda ini masuk ke dalam Babel, apa yang terjadi? Mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Pertanyaannya, what for? Untuk apa? Karena Nebukadnezar dan teman-temannya itu ngerti banget nih, orang cerdas. Daniel, Hananya, Azaria ini orang cerdas semua, orang pintar, skillnya bagus, ulet, gigih. Tinggal dimasukin aja tuh tulisan dan bahasa orang Kasdim supaya dia itu tidak lagi punya identitas seperti pada waktu mereka ada di Yehuda, gitu loh. Jadi bahasa orang Kasdim ini memang sebuah strategi dan dididik selama 3 tahun. Di ayat yang kelima dikatakan demikian. Dididik selama 3 tahun. Dan waktu ini memang yang dipakai untuk mendidik seseorang menjadi imam di Babel. Jadi ini pinter banget sebenarnya Nebukadnezar. Dan ini merepresentasikan dunia. Dunia itu cerdik banget, guys. Dia mencoba dengan berbagai macam cara menawarkan sesuatu dengan sebuah tujuan apa sih? Membrainwash otak lu, men. Membrainwash. Dia mencoba untuk merusak segala akal pikiranmu. Dengan apa itu tadi? Banyak hal yang ditawarkan dalam dunia ini. Sehingga kita tidak lagi menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan dunia itu begitu sangat pintarnya menggugah kita, menawarkan kita kepada aspek-aspek yang memang sebagai anak muda kita butuhin. You name it lah, apa misalnya? Game, oke lah. Nggak semua game juga jelek sih. Ada game yang bagus sih. Ya, kembali lagi cara pandang lah. Game membuat kita kemudian pegang gadget lama banget. Lalu apa yang terjadi? Kita selalu konfrontir dengan papa mama kita. Apa yang terjadi? Ribut terus, berantem mulu. Terus apa lagi misalnya? Minum, apalagi film porno. Ya nggak? Ya, bosen, daripada bosen buka sana buka sini, ditawarin semua tuh, dicekokin. Apalagi gaya hidup, lifestyle misalnya. Ya, lu kalau nggak punya ini lu nggak eksis semua. Kita terjebak di dalam sebuah lingkaran yang pada saat yang sama mau keluar lagi udah nggak bisa, berat. Dan ini yang dunia tawarkan. Bahkan cara dan strategi dunia itu dengan proses, tau nggak sih? Pelan-pelan, dia nggak tiba-tiba, pelan, tiba-tiba, hop,
lalu ditangkap. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita perlu renungin sejenak sih. Maksudnya gini ya, aku nggak ngomong juga sih kita sebagai anak pemuda jadi freak gitu, tau nggak sih? Jadi freak, jadi aneh dunia ini. Dikit-dikit ngutip ayat firman Tuhan, enggak sih, nggak gitu juga. Dikit-dikit haleluya, anak domba Allah, dikit-dikit doa, nggak begitu sih. Saya pikir cara berpikir kita tentang relasi di dalam Tuhan itu yang jauh lebih penting. Bagaimana kita punya relasi dengan Tuhan dan membangun cara berpikir kita itu yang dalam Tuhan, tetapi di dunia itu tidak hilang dia gitu loh, dari peredaran gitu loh. Aku lihat beberapa teman yang punya medsos bagus banget sih, mereka pakai medsosnya untuk hal yang positif, bukan cuma ngutip-ngutip ayat dimasukin, bukan quote-quote rohani, bukan. Tapi mungkin juga bisa promote teman-teman yang lagi masak, lagi coba buka sebuah kerjaan yang baru guys di tengah dunia ini, mencoba untuk membantu mengendorse. That's good sih. Itu benar nggak? Kita pakai teknologi hari ini untuk bisa CG, internet kita pakai buat apa sih? Kita buat ya nulis-nulis sesuatu kek, atau cari-cari bahan untuk kita bisa belajar mengeksplorasi apa yang Tuhan percayakan buat kita. That's it gitu. Jadi kita nggak jadi aneh juga, tetapi cara pandang kita tuh tahu di mana kita harus berhenti, ada batasan. Kalau kita nggak tahu kapan kita harus berhenti untuk melihat dan mengambil sebuah keputusan, kita udah masuk dalam jebakan. Tanpa sadar kita udah masuk, lewat tuh bablas. Dan repotnya gini, begitu sudah bablas, mau balik lagi tuh udah susah. Udah susah. Daniel ini memberikan sebuah pesan buat kita, demikianlah sebenarnya anak muda yang sudah betul-betul kenal Tuhan, tau gak sih? Jadi orang ini sudah bukan cuma kenal dengan pemahaman, karena kalau teman-teman sekalian membaca kisah berikutnya, dia mengalami Tuhan, tau gak sih? Tahu gak caranya mengalami Tuhan? Disuruh makan makanan yang dipersembahkan oleh dewa kan, Daniel dan teman-temannya. Dia bilang nggak mau gitu loh. Sampai kepala rumah tangga itu ngomong, kalau enggak gue nanti dihukum. Lalu Daniel sempat ngomong begini, nggak apa-apa, kita makan sayur-sayuran aja, nggak apa-apa kok, nanti kita uji saja. Dan Daniel itu betul-betul mengambil sebuah keputusan sesuai dengan apa yang dia pahami tentang Tuhan, bahwa Tuhan nggak pernah mempermalukan mereka yang ada dan hidup di dalam Tuhan. Jadi don't be worried about your life gitu loh. If your life safe in His heart, I really sure that God will taking care of our life and our future. Pasti. Aku akan tutup dengan kisah Eric Liddell ini ya. Dia gold medalist, pemenang lari, ya, lari tahun 1924 lah ya, 1924. Nah pada waktu itu dia larinya tuh lari sprint, tau gak sih, 100 meter itu. Yeah. Nah pada waktu dia masuk Olimpiade itu, nominasi itu tuh paling bagus. Maksudnya dia pasti nih menang nih. Belum ada yang bisa nyaingin final time-nya dia. Dia cepet banget sih larinya. Tapi dia tetap berlatih. Sampai suatu kali selesai, dia berlatih terus, selesai dan akan masuk dalam pertandingan, keluarlah jadwal untuk lari. Dan menariknya adalah konon jadwal lari yang keluar untuk dia hari Minggu. Dan Eric Liddell ini mengatakan, gua nggak lari hari Minggu. Hari Minggu tuh buat ibadah, buat gua tuh hari Minggu untuk Tuhan. Sampai manajernya dan timnya bilang, ya udah kamu atur aja gitu loh, larinya pagi atau sore, lu ke gereja aja kan gitu ya. Make sense banget sih. Tapi dia bilang no. Dan akhirnya dia nggak lari 100 meter. Lalu pilihannya adalah lari kalau nggak salah 400 meter deh, atau maraton, nggak tahu lah. Pokoknya lebih panjang. Yeah. Nah pada waktu pertama lari dia kalah men, karena memang dia kan sprint, bukan yang jarak jauh gitu loh, sprint. Lalu akhirnya setelah dia kalah, dia akhirnya lari buat jarak yang lebih jauh, 400 meter mungkin, ya lebih jauh. Bayangin 200 meter aja katakanlah dia kalah. Lalu dia harus lari 400 meter kan. Tapi pada waktu itu dia bersaksi, dia berdoa sih. Dia berdoa gini, aku sudah belajar untuk hidup di dalam Engkau Tuhan. Dan hari ini tolong saya untuk saya bisa menyelesaikan tugas ini. Dan dia lari, dia menang guys. Eric Liddell kemudian mencetak emas di Olimpiade 1924 di Paris. Dia berkata, I believe that God made me for a purpose.
But he also made me fast, and when I run, I feel his pleasure. Aku percaya bahwa Tuhan menciptakan aku dengan sebuah tujuan, dia bilang begitu. Dia juga membuat saya cepat. Dan ketika aku lari, aku merasakan kepuasan di dalam dia. Ari Liddell hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan ketika dia hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah ninggalin orang seperti ini. Dan ini menjadi pesan buat kita hari ini guys. Siapapun Anda yang nonton video ini, yuk kita coba pikirkan identitas kita di dalam Tuhan tuh seperti apa sih? Apakah ukuranku terhadap diriku ini sudah clear, sudah jelas bahwa aku punya Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi aku bukan karena apa yang aku punya, bukan. Tapi karena dia sungguh-sungguh mengasihi aku dengan apa adanya diriku. Bukan hanya dengan apa adanya diriku, tapi Tuhan juga sudah mempercayakan aku berbagai macam keterampilan, skill, kemampuan. Dan untuk sebuah tujuan lah Tuhan itu memberikan aku segala keterampilan itu. Itu bukan tanpa tujuan apapun. Jadi kalau hari ini kita hadir di dalam sebuah keluarga dengan sebuah kemampuan keterampilan khusus, yuk kita berdoa meminta tolong supaya Tuhan semakin memantapkan fokus hidupku dan tujuan hidupku. Dan di sanalah aku menemukan bahwa kemuliaanku ada di dalam Dia saja. Demikianlah renungan kita hari ini guys. Semoga kita bisa hidup berkenan kepadanya dan hidup di dalam Kristus. Asik banget sih hidup di dalam Tuhan. Lu kalau menemukan relasi yang sungguh-sungguh indah dalam Tuhan, lu gak akan merasa terbeban kok hidup dalam Tuhan. Malah hidup lu bakal lebih happy. Kenapa? Karena happiness lu bukan didapat dari apa yang ada di sekitar lu, tapi didapat daripada Tuhan yang memberikan kepada lu bahagia yang sejati. Tuhan. Guys, jangan lupa pencet tombol like, lalu share video ini sebanyak mungkin kepada teman-teman Anda yang lainnya. Lalu kemudian jangan lupa subscribe supaya bisa mendukung channel YouTube ini dan bisa menyenangkan dan memberkati banyak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Solidio Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita. Goodbye.